Halo semuanya, perkenalkan namaku Richard dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik kelas 28 bersama temanku Citra Zalianti Amir dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik kelas 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal UAS Statistika Terapan dari nomor 1 sampai 6. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak yuk. Soal nomor 1. Sebuah penelitian dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan akuntansi di sebuah instansi pemerintah. Pelatihan tersebut diikuti oleh 10 pegawai yang diukur kinerjanya dengan menggunakan skor 100. Berikut data kinerja pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. Berdasarkan data tersebut, ujilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah terdapat perbedaan skor kinerja pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsikan bahwa data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Karena yang ditanya dari soal adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata atau perbedaan skor sesudah dan sebelum, maka dapat kita simpulkan bahwa H0-nya yaitu mu D sama dengan 0. Ingat bahwa hipotesis 0 selalu mengandung unsur sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu H1 adalah mu D tidak sama dengan 0. Berikut ini adalah data dari para karyawan sebelum dan sesudah pelatihannya. Dari data ini, kita dapat mencari perbedaan skor sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk lebih mudahnya, kita dapat membuat tabel seperti berikut ini. Dapat kita lihat, dari masing-masing karyawan, terdapat skor kinerja sebelum dan sesudah. Sedangkan kita dapat mencari perbedaannya yaitu difference atau DI, yaitu sesudah dikurangi sebelum. Misalnya karyawan pertama sesudahnya yaitu 75, dikurangi sebelumnya pun 65. Didapatkan bahwa perbedaannya adalah 10. Begitu terus sampai karyawan ke-10. Dan kita temukan bahwa total perbedaan dari skor kinerja sebelum dan sesudah adalah 87. Langkah berikutnya adalah kita harus mencari rata-rata perbedaan, yaitu D bar sama dengan sigma DI per N. Kita temukan tadi bahwa sigma DI-nya adalah 87. Dan N-nya yaitu banyaknya karyawan yang diuji yaitu 10. Jadi 87 dibagi 10 sama dengan 8,7. Berikutnya, kita dapat mencari standar deviasi dari perbedaannya, yaitu SD sama dengan akar dari sigma dalam kurung DI dikurangi D bar kuadrat dibagi N-1 karena ini adalah data sampel. Kita lihat bahwa SD sama dengan D1, yaitu perbedaan 1, yaitu 10, dikurangi dengan rata-ratanya, yaitu 8,7, lalu dikuadratkan. D2, yaitu perbedaan kedua, dari karyawan kedua, yaitu 12, dikurangi 8,7, dikuadratkan. Begitu seterusnya, sampai terakhir, yaitu 7, dikurangi 8,7, dikuadratkan. Per 10, dikurangi 1. Dapatkan standar deviasinya dari perbedaannya, yaitu 3,7726648. Atau kita bulatkan menjadi 3,773. Setelah ketemu dua hal tersebut, kita dapat mencari T hitungnya. T hitung yaitu D bar dikurangi mu D dibagi standar deviasi dari perbedaan dibagi akar N. D barnya kita sudah temukan yaitu 8,7. Mu D-nya kita ambil dari hipotesisnya. Hipotesis 0-nya yaitu mu D sama dengan 0. Dibagi dengan standar deviasi dari perbedaan yang sudah kita temukan tadi, dibagi dengan akar N, yaitu N-nya adalah banyaknya karyawan yang diuji. Kita bisa lihat bahwa 8,7 dikurangi 0 dibagi 3,773 bagi akar 10. Lalu kita ketemu bahwa T hitungnya adalah 7,292. Setelah kita menemukan T hitungnya, kita harus mencari T kritis atau T dari tabel. Dengan alfa sama dengan 5%, kita dapat mencari T tabelnya atau T kritisnya dari tabel distribusi T. Karena uji hipotesis ini adalah uji dua arah, maka kita harus membagi alfanya dibagi dengan 2, yaitu 5% dibagi 2, 2,5%. Jadi, dari tabel distribusi T-nya ini, titik kritisnya untuk 2,5% atau 0,25 untuk di one tail,
Atau untuk lebih mudahnya, tidak usah dibagi, yaitu 5% untuk di two tails. Dengan degree of freedom 9 didapat dari 10 dikurang 1, itu adalah 2,262. Nah, ini adalah ilustrasinya. T kritisnya yaitu di 2,262 dan negatif 2,22 two tail. Nah, 7,292 itu berada di sebelah kanannya. Maka itu akan berada di daerah tolak H0. Karena berada di tolak H0, berarti H0-nya yaitu mu D sama dengan 0 itu ditolak. Karena H0-nya ditolak, yang diterima adalah hipotesis alternatifnya, yaitu mu D tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan akuntansi di sebuah instansi pemerintah. Oke, di sini aku akan menjelaskan bagian yang kedua. Pertanyaannya, pemerintah ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Dan diberikan 5 data belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi yang berbeda, yaitu ada provinsi A, B, C, dan E. Nah, ada 3 pertanyaan di soal 2 ini. Yang pertama itu, kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi person yang untuk menentukan hubungan antara belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut, apakah dengan menaikkan anggaran infrastruktur akan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir itu diberikan analisis regresi sederhana yang telah memenuhi uji asumsi klasik, yaitu diperoleh persamaan Y sama dengan 2 ditambah 0,5x, 0,15x, yang dimana Y adalah pertumbuhan ekonomi, X adalah belanja infrastruktur. Nah, diberikan asumsi jika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur menjadi 20 triliun rupiah, berapakah perkiraan pertumbuhan ekonominya menurut model ini? Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada dari yang soal A. Nah, kita diminta untuk apa itu koefisien korelasi person. Nah, sebenarnya R ini kan merupakan alat statistik yang kita gunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa nilai, yaitu ada X, kemudian ada Y, kemudian nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Selanjutnya, setelah kita menemukan angka-angkanya, maka kita masukkan ke rumus koefisien korelasi person, yaitu ada R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dari akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kemudian berdasarkan data yang sebelumnya dapat kita masukkan di mana N-nya merupakan ada 5 data, kemudian nilai dari sigma X-nya itu ada 253,6, dan kemudian nilai dari sigma X-nya itu ada 63, dan sigma Y-nya itu ada 19,2. Kemudian didapat nilai dari sigma X kuadratnya itu ada 857, dan juga sigma X dikuadratkan itu ada 63 kuadrat, dan nilai sigma Y kuadratnya itu ada 75,98. Kemudian kita hitung, dan berdasarkan perhitungan kita dapatkan nilai dari koefisien korelasi personnya itu 0,97903. Nah, nilai ini akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya itu pertanyaannya, bagaimana kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut? Apakah dengan menaikkan harga anggaran infrastruktur akan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi? Nah, yang kita ketahui kalau dari sebelumnya itu nilai koefisien korelasi personnya itu bernilai 0,97903. Nah, di mana bernilai positif yang berarti bahwa hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel tersebut adalah hubungan yang positif, dan angkanya juga hampir mendekati angka 1, yang dimana hubungan ini sangat kuat. Nah,
Makanya dapat kita simpulkan bahwa ketika anggaran infrastruktur mengalami kenaikan, ini tidak akan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini akan mendorong percepatan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi karena hubungannya itu positif, yaitu hubungan yang searah, tidak berbalik nilai. Dan kemudian yang soal yang C itu ada berdasarkan analisis regresi sederhana didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 2 ditambah 0,15X. Dan kita diasumsikan bahwa belanja infrastruktur menjadi 20 triliun rupiah. Berapakah perkiraan pertumbuhan ekonominya menurut model ini? Oke, kita akan jawab. Nah, tadi diasumsikan jika belanja infrastrukturnya atau X-nya itu menjadi 20 triliun. Kan kita tahu kalau Y ini merupakan nilai dari pertumbuhan ekonomi. Makanya kita substitusikan saja nilai 20 triliunnya ini ke X-nya, di mana 2 ditambah 0,15 kali 20 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, makanya dapat kita simpulkan bahwa ketika belanja infrastruktur ditingkatkan menjadi 20 triliun, maka diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Jadi, menurut model ini, dari analisis yang telah kita lakukan, kita melihat bahwa belanja infrastruktur itu memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan peningkatannya diprediksi akan membawa dampak positif pada ekonomi daerah. Soal nomor 3. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental semakin meningkat, khususnya di kalangan mahasiswa. Apalagi pemeriksaan kesehatan mental bisa dilakukan di fasilitas kesehatan secara gratis karena ditanggung BPJS. PK Instan sangat memperhatikan kondisi kesehatan mental mahasiswanya. Sebanyak 200 mahasiswa tingkat 2 dijadikan sebagai sampel acak penelitian yang bertujuan untuk mengetahui independensi IPK dengan banyaknya kunjungan ke psikiater atau psikolog di puskesmas selama setahun terakhir. Apa yang bisa disimpulkan pada alfa sama dengan 5%? Langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Dari soal, diketahui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi IPK dengan banyaknya kunjungan ke psikiater atau psikolog. Dapat kita simpulkan bahwa H0 atau hipotesis 0-nya yaitu Pi dari IPK sama dengan Pi dari banyak kunjungan ke psikiater atau psikolog. Sedangkan hipotesis alternatifnya H1 adalah Pi dari IPK tidak sama dengan Pi dari kunjungan ke psikiater dan psikolog. Perlu diketahui di sini bahwa hipotesis nolnya Pi IPK sama dengan Pi banyak kunjungan ini justru menunjukkan bahwa IPK tidak ada hubungannya dengan banyak kunjungan ke psikiater atau psikolog. Sedangkan Pi IPK tidak sama dengan Pi banyak kunjungan justru menunjukkan bahwa IPK itu ada hubungannya atau berpengaruh dengan banyaknya kunjungan ke psikolog atau psikiater. Langkah berikutnya setelah mencari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif adalah menghitung nilai ekspektasi setiap sel dari tabel yang ada. Bisa terlihat O1,1 ini adalah nilai dari baris 1 kolom 1 yaitu 6, O1,2 baris 1 kolom 2 sama dengan 60, O1,3 baris 1 kolom 3 sama dengan 14. Nah, di sini kalau nilai dijumlahkan itu ketemu hasilnya N1, yaitu penjumlahan dari baris ke 1, yaitu 6 tambah 60 tambah 14. Hasilnya adalah 80. Begitu juga dengan baris kedua dan baris ketiga. Kemudian, untuk kolomnya yaitu O1,1 baris 1 kolom 1 itu 6, O2,1 baris 2 kolom 1 yaitu 14, dan O3,1 yaitu baris 3 kolom 1. Itu sama dengan 10. Ketika kita jumlahkan seluruhnya, itu kita menemukan N,1, yang berarti ini adalah penjumlahan dari kolom satunya, yaitu 30. Begitu juga dengan kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, penjumlahan dari masing-masing baris dan kolom ini harus berjumlah 200, karena sampel yang diambil tadi berjumlah 200. Oke, ketika kita telah mengetahui N1, sampai 3, dan N,1 sampai N,3,
kita dapat menemukan nilai ekspektasinya, yaitu EIJ sama dengan NI, dikali N, J per N. Misalnya, ekspektasi dari sel 1,1 berarti adalah N1, dikali dengan N,1. Berarti 80 dikali 30 dibagi dengan N, yaitu 200. Misalnya, ekspektasi dari 2,2 berarti N2, dikali N,2 dibagi N, yaitu 80 dikali 140 dibagi 200. Dan begitu seterusnya. Nah, kita dapat menyimpan nilai dari ekspektasi dari masing-masing sel ini karena kita memerlukan itu untuk menghitung chi-square-nya. Di sini, rumus chi-square-nya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai B dan sigma J sama dengan 1 sampai K dikali dengan O I, J dikurangi E I, J dikuadratkan dibagi E I, J. Apa itu I sama dengan 1 sampai B? B di sini menandakan barisnya. Karena barisnya tadi ada 3, berarti dari sini nilai I-nya cuma dari 1 sampai 3. Begitu juga dengan J sama dengan 1 sampai K. Berarti karena jumlah kolomnya tadi itu ada 3, makanya J-nya itu cuma dari 1 sampai 3. Jadi kita dapat menghitung bahwa chi-square sama dengan O1,1, yaitu nilai dari sel baris pertama dan kolom pertama dikurangi dengan ekspektasi dari nilai baris pertama kolom pertama dikuadratkan dikurangi dengan nilai ekspektasi baris pertama kolom pertama, dan begitu seterusnya. Kita bisa lihat ini adalah nilai dari masing-masing sel di tabel pertama tadi. Jadinya, misalnya O1,1 itu 6 dikurangi dengan nilai ekspektasi E1,1 itu 12. Jadi 6 dikurangi 12 dikuadratkan dibagi dengan E1,1 itu 12. Dan begitu juga berikutnya. Jadi kita dapat menemukan chi-square sama dengan N-12 kuadrat per 12 ditambah 14 yaitu O2,1 dikurangi dengan E2,1 dikuadratkan dibagi dengan E2,1 yaitu 12. Dan begitu seterusnya sampai O3,3 dikurangi E3,3 dibagi E3,3 itu 6. Kita dapat menemukan bahwa nilai chi-square-nya adalah 9,976. Selanjutnya, kita dapat mencari degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya yaitu P dikurangi 1 dikali K dikurangi 1, yaitu jumlah baris dikurangi 1, jumlah kolom dikurangi 1. Karena jumlah barisnya itu 3 dan kolomnya juga 3, berarti degree of freedom-nya adalah 3 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk degree of freedom sama dengan 4 dan alfanya 5%, kita dapat mencari chi-square ketika degree of freedom 4 dan alfa sama dengan 5%. Yaitu dari tabel chi-square, kita bisa lihat di sini area 5% dan degree of freedom 4 yaitu 9,488. Karena chi-square hitungnya adalah 9,976, sedangkan chi-square kritisnya ada di 9,488. Jadi, kita dapat menemukan bahwa chi-square hitung kita lebih dari chi-square kritis. Dengan demikian, chi-square kita itu berada di daerah tolak H0. Kita bisa lihat, berikut ini adalah ilustrasinya. Di sini chi-square kritisnya 9,488, dan di sini chi-square hitung kita 9,976. Nah, dapat simpulkan bahwa H0-nya itu menyatakan bahwa IPK yang tadi tidak ada hubungannya dengan banyak kunjungan ke psikiater psikolog itu dapat ditolak. Karena ditolak, berarti yang diterima adalah hipotesis alternatifnya. Jadi, tingkat IPK memengaruhi atau ada hubungannya dengan banyaknya kunjungan ke psikiater atau psikolog. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan soal dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pengetikan atau kesalahan pengucapan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.